Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah fi hadhihi lailah atsaniyah min syahri dzil qa'dah 1443 bertepatan dengan 31 Mayu 2022. Kita lanjutkan kajian murajaah di Sahih Al-Bukhari yang mana kita telah masuk kepada hadis yang ketiga. Maka dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan hadis yang ketiga. Fadhal. Setelah ini hadis yang keempat, nanti kemudian yang kelima. Fadhal. Yang belum tadi mana? Qala Al-Bukhari rahimahullah taala, ada sana Basar, ada sana Muhammad ibn Masyar, ada sana Qundar, ada sana Syu'bah, an Abi Salim, wal Asasi ibn Salim, Anil Aswad ibn Hilal, an Sami al-Aswad ibn Hilal, an Mas ibn Jabal, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Mu'adz, adri ma haqqullah 'ala al-ibad, qala Allah rasuluhu alam, qala ayyabru wa la yushriku bi syai'a, atadri haqqahum 'alaihi, qala Allah rasuluhu alam, qala alla yu'adzibahum. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى بسم الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة حدثنا An Abi Husain عن الأشعث والأشعث بن سليم عن سمع الأسود بن هلال عن معاذ بن جبل رضي الله عنهما قال يا معاذ أتدري ما حق الله عليك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال أتدري ما حق الله عنهم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أن يعذبهم An la يعذبهم. Bismillah. Qala Imam Bukhari rahimahullah, hadatsana Muhammad bin Bashar, hadatsana Gundar, hadatsana Syu'bah, an Abi Husain wal Ash'ath bin Sulaim, sami'a al-Aswad bin Hilal, an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Mu'adz, adri ma haqqullah 'alal ibad? Qala Allah wa rasuluhu alam. Qala ayyabuduhu wa la yushriku bihi syai'a. Qala adri ma haqqullah 'alal ibad? Qala Allah wa rasuluhu alam. Qala ayyabuduhu wa la yushriku bihi syai'a. Qala adri ma haqquhum 'alaihi? Qala Allah wa rasuluhu alam. Qala alla yu'adzibahum. Bismillah. Qala Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, hadatsana Muhammad bin Bashar, hadatsana Gundar, hadatsana Syu'bah, an Abi Husain wal Ash'ath bin Sulaim, sami al-Aswad bin Hilal, an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad? Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Qala aya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a, atadri ma haqquhum 'alaihi? Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Qala an la yu'adzibahum. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala haddatsana
حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندار حدثنا شعبة عن أبي حسين والأشعث ابن سليم سمع الأسود ابن هلال عن معاذ بن جبل قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد قال الله ورسوله أعلم قال أن يعبده ولا يشرك به شيئا قال ما حقهم عليه قال الله ورسوله أعلم قال ألا يعذبهم. Bismillah. Qala Imam Bukhari rahimahullah taala hadatsana Muhammad bin Bashar hadatsana Gundar hadatsana Syu'bah an Abi Hasin wal Ash'ath bin Sulaim sami'a al-Aswad bin Hilal an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Mu'adz tadri ma Allah lil ibad qala Allah wa rasuluhu a'lam qala ayya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an atadri ma haqquhum alaih qala Allah wa rasuluhu a'lam qala alla yu'adzibuhum. Bismillah. Qala Imam Bukhari rahimahullah taala hadatsana Muhammad ibn Bashar hadatsana Gundar hadatsana Syu'bah an Abi Hasim wal Ash'ath ibn Sulaim sami'a al-Aswad ibn Hilal an Mu'adz bin Jabal qala Nabi sallallahu alaihi wasallam atadri ma huqullahi 'alal ibad qala Allahu rasuluhu a'lam qala an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai' atadri ma hukuhum alaih qala Allahu rasuluhu a'lam qala an la yu'adzibahum. Bismillah. Qala Imam Bukhari rahimahullah taala hadatsana Muhammad bin Bashar hadatsana Gundar hadatsana Syu'bah an Abi Hasim wal Ash'ath bin Sulaim sami'a al-Aswad bin Hilal an Mu'adz bin Jabal qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Mu'adz atadri ma haqqullah lil ibad qala Allah wa rasuluhu a'lam qala ayya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an atadri ma haqquhum alaih qala Allah wa rasuluhu a'lam qala alla yu'adzibahum. Ahsantum. Bagi yang sudah hafal, jazakumullahu khair. Kita ini mengulang untuk kalian dan kalian tidak menghafalnya dan sudah dikasih tahu tadi kita akan mengulang hadis ini, dihafal. Maka yang tidak menghafal tidak beradab untuk menuntut ilmu. Sudah sengaja pengajar mengulangnya. Siap hadis keempat nanti. Bismillah. Qala Imam Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Muhammad bin Bashar. Muhammad bin Bashar Ibnu Utsman Al-Basri dilaqabi dengan Bundar. Dan makna Bundar adalah bundaron fil hadis. Maknanya ahli dalam hadis. Banyak ilmunya di dalam hadis. Dan dia di tabaqah yang ke-10. Dan telah kita ulang-ulang, tabaqah yang ke-10 adalah tabaqah yang paling banyak periwayatannya dari itba' at-tabi'in. Dan mereka tidak pernah bertemu dengan para tabi'in. Seperti Imam Ahmad, Musaddad ibn Musarhad, dan yang lainnya. Dan Muhammad ibn Bashar di sini barakallahu fikum derajatnya adalah di atas dari thiqah. Maka telah dipuji oleh para ulama berbicara tentang Bundar dengan pujian yang sangat kuat. Berkata Ad-Darqutni minal hufat al-asbat, dia termasuk dari orang-orang penghafal yang kuat. Dan begitupun berkata Imam Ibnu Khuzaimah, imamun ahlu zamanih,
Dia imam dan ahli hadis di zamannya. Adapun Bundar meriwayatkan dari gurunya Muhammad bin Ja'far, maka Muhammad bin Ja'far al-Hudali yang dilaqabi dengan Gundar, maka mudah menghafalnya. Bundar an Gundar, Bundar Muhammad bin Bashar an Gundar Muhammad bin Ja'far. Maka Muhammad bin Ja'far di sini dia di tabaqah at-tasi'ah, di atas hanya satu tabaqah dari Bundar. Dan tabaqah at-tasi'ah adalah tabaqah sugro dari itba at-tabi'in, yang mana mereka mengambil ilmu dari itba at-tabi'in dan yang sebelumnya, seperti Yazid ibn Harun, Imam Asy-Syafi'i, Abu Daud at-Tayalisi, Abdul Razak, Musa ibn Ismail al-Minqari, An-Nabil, Dhahhak ibn Makhlad. Dan Muhammad bin Ja'far, dia adalah orang yang paling kuat periwayatannya dari Syu'bah ibn al-Hajjaj. Dan dia dulu Rabib Syu'bah. Makna Rabib adalah istri dari janda yang dinikahi oleh Syu'bah. Itu namanya Rabib. Anak dari istri, itu namanya Rabib. Maka hidup dengan Imam Syu'bah. Maka nikmat seorang anak yang mempunyai kerabat dari imam. Akhirnya dia mau tidak mau, karena ibunya dinikahi Imam Syu'bah, maka dia tinggal bersama ibunya, bersama imam, dan hidup bersama imam nikmat. Sehari-hari belajar menuntut ilmu hadis. Maka setelah itu dia menjadi imam atau menjadi muhaddis yang besar, karena banyaknya duduk dengan Imam Agung ini. Maka oleh sebab itu berkata Imam Ahmad, aku mendengar dari Gundar sendiri berkata, lazim tu Syu'bah isrina sanah. Aku duduk bersama Imam Syu'bah menuntut ilmu 20 tahun. Maka ini kenikmatan besar dari Muhammad bin Ja'far dan pahala yang besar bagi Syu'bah, mendidik anak tirinya menjadi muhaddis yang besar. Dan berkata Gundar, aku duduk dengan Syu'bah 20 tahun, lam aktub min ahadin ghairahu syai'an wa kuntu idza katabtu anhu aradtuhu alaih. Maka aku tidak pernah menulis dari muhaddis lain kecuali dari Syu'bah. Dia mencukupkan untuk duduk dengan satu guru, namun mengambil semua ilmu dari gurunya. Maka ini dari nasihat para penuntut ilmu terdahulu. Jika kalian ingin sukses, maka lihat dari guru yang ada di antara kalian. Dia mempunyai ilmu, mempunyai adab, mempunyai, maka ambillah ilmu dari dia sepanjang waktu, tulu zaman. Banyak duduk dengannya dengan bermulazamah. Maka itu dari sunnahnya salaf yang dilakukan, sehingga akhirnya mereka menjadi muhaddis kibar, menjadi penuntut ilmu yang agung. Meskipun dia tidak belajar kepada yang lainnya, karena Imam Syu'bah adalah imam di zamannya, dilaqabi oleh Sufyan Ats-Tsauri Amirul Mukminin fil hadis. Maka kenapa sibuk-sibuk safar mencari guru yang lain, padahal di rumahnya ada imam yang agung. Dan bahkan berkata Muhammad bin Ja'far, aku jika menulis maka aku datang kepada Syu'bah, ini hasil tulisanku benar apa tidak. Maka itulah dari adab seorang murid kepada gurunya. Setelah menulis, ini benar apa tidak. Dan begitu pun guru kepada muridnya, yang penuh kasih sayang dilihat, kalau salah disalahkan, kalau benar dibenarkan. Maka dari alamat guru yang baik seperti sekarang, namun kalian yang tidak hafal, tidak mempunyai adab.
saya mengulangi pelajaran Al-Bukhari untuk kalian. Saya bilang hafalkan, karena kita ingin mengulang biar antum hafal dan antum lebih memanfaatkan. Ini malah tidak dihafal. Lalu apa faidah saya mengulang jika kalian pun tidak mau menghafal? Maka dari murid-murid yang kurang adab dan sebagainya, tidak memanfaatkan dari apa yang ada dari majelis dan gurunya. Maka setiap guru yang baik menginginkan anak didiknya menjadi lebih bagaimanapun caranya, meskipun mengulang pelajaran yang dia bosan padanya, tapi untuk muridnya. Namun murid yang tidak mempunyai adab tidak memanfaatkan kesempatan itu. Disuruh untuk menghafal matanya agar mudah di saat mengulang, disuruh menghafal hadis. Dan matan di sini bukan hanya sekedar matan seperti Al-Ajrumiyah, matan Baiquniyah buatan manusia, bukan. Ini ucapan hadis Nabi yang mana Allah berfirman, "Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Maka setiap murid harus bersimbiosis mutualisme dengan gurunya. Gurunya ini menjadikan agar murid-muridnya lebih baik, maka dilihat kesempatan itu. Dan dulu Ja'far ibn Muhammad menulis dari Imam Syu'bah. Setiap selesai menulis, dia sodorkan tulisannya. Ini 10 hadis yang saya tulis dari kamu, benar apa tidak? Jika benar, dibenarkan. Jika tidak, disalahkan. Akhirnya setelah meninggal Syu'bah, Ja'far ibn Muhammad, Gundar ini menjadi marja. Kitabnya menjadi rujukan bagi kaum muslimin di zamannya dan setelahnya. Maka siapa yang mendapat pahala besar? Syu'bah. Meskipun sudah meninggal, masuk kepada hadis Muslim dari Abi Hurairah disebutkan, innal abda idza mata inqata amaluhu illa bi ihda thalath ilmun yuntafa'u bihi. Maka Syu'bah akan mengalir terus pahalanya karena Bunda mengajarkan ilmu yang dia dapat darinya. Maka 3 perkara yang akan terus-menerus mengalir ke kuburan orang yang sudah meninggal, diantaranya ilmu yang bermanfaat. Maka jadilah murid yang baik, jadilah murid yang benar-benar mengambil ilmu. Maka mulai dari sini, insya Allah kedepannya rajin menghafal. Tidak ada santri tidak menghafal. Yang dihafal kalian adalah hadis, dan sudah disebutkan tadi di zuhur, di asar. Namun sibuk dengan wallahu a'lam apa yang menyibukkan kalian, main-main, maka kita tidak ingin mengulang lagi. Terus terang saya capek mengulang. Yang namanya mengulang ilmu itu bosan. Namun karena kalian, namun dengan perbuatan seperti itu tidak menghormati guru. Maka Muhammad bin Ja'far Gundar akhirnya menjadi asbatin nas kepada Syu'bah, dan dinamakan oleh para ulama Gundar, maknanya the troublemaker, tukang berbuat masalah, karena dia memang di majelis seperti itu. Maka suatu hari dia dilakobi dengan Gundar yang maknanya the troublemaker, pembuat onar. Dulu Ibnu Juraij yang termasuk dari guru besarnya